Bagi Anda yang haus akan penjelasan ilmiah, semoga ini bisa melepaskan dahaga ilmu Anda. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bahwa hadis yang menyatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, terjadi waham, kekeliruan. Apabila salah seorang dari kamu sujud, fala yabruk, maka janganlah dia turun kama yabrukul ba'ir, sebagaimana turunnya onta. Hendaklah dia meletakkan tangan duluan, baru kedua lututnya. Ini wahab, keliru sebagian rawi. Karena bagian pertama dari hadis, janganlah kamu turun seperti turunnya onta, menjelaskan larangan turun seperti turunnya onta. Ma'ruf, onta itu turun pasti depan duluan, bukan belakang. Kalau kita turun tangan duluan, maka pasti menyerupai onta, la syakka fihi, tidak ragu lagi. Oleh karena itu, pasti terjadi wahab, kekeliruan dari sebagian rawi hadis ini. Yang harusnya hendaklah dia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, baru kedua tangannya. Sebagaimana pernah terjadi kekeliruan, ingat hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari tidak ada naungan di dalamnya. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tidak tahu. Ini riwayat Bukhari, benar adanya. Tapi dalam riwayat Muslim terjadi kekeliruan. Orang yang bersedekah dengan tangan kirinya, tangan kanannya tidak tahu. Wahab, keliru. Wajar dalam hadis. Riwayat Bukhari yang tepat, bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Tapi riwayat Muslim, tangan kiri yang bersedekah, tangan kanan tidak tahu. Wahab. Ini riwayat Muslim. Riwayat Bukhari lah yang benar, terjadi kekeliruan. Umumnya dari rawi-rawi thiqat, waham itu. Oleh karena itu hadis, apabila sujud salah seorang dari kamu, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, kama yabrukul ba'ir. Janganlah sujud, janganlah turun seperti turunnya onta. Ini bagian pertama sahih, benar. Larangan menyerupai onta turun. Bagaimana onta turun? Itulah yang kita dilarang. Tidak ada pembicaraan bahwa tangan kaki binatang yang berkaki 4 itu, beranggotakan 4 itu, kakinya di depan. Tidak ada pembicaraan itu. Itu yang pertama kali mengangkat adalah Al-Imam At-Tahawi di kitab Mushkilnya. Tapi yang Nabi SAW larang, apabila salah seorang dari kamu sujud, maka jangan dia turun seperti atau sebagaimana turunnya onta. Itu dia inti larangan. Bagaimana turunnya onta? Nah, disitulah kita dilarang. Onta turun depan duluan. Antum pernah lihat onta turun? Sebagian dari antum barangkali, dia depan duluan. Kalau kita turun tangan duluan, sama persis, la syakka fihi, tidak ragu lagi. Bagian yang kedua dari hadis ini terjadi waham, keliru sebagian rawi. Harusnya dia mengatakan wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi. Hendaklah dia letakkan kedua lututnya dulu, baru kedua tangannya. Maka tidak serupa dengan onta. Tapi dia mengatakan hendaklah dia meletakkan tangan dulu, baru lutut. Waham. Sebagian ulama mencurigai yang waham karena hadis ini beredar dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Al-Hashimi Al-Madani, seorang rawi yang thiqah dari keluarga cucunya
Hasan bin Ali. Dan namanya Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Hasan, Hasan anak Hasan, Hasan anak Ali bin Abi Thalib. Dia seorang rawi yang thiqah. Rawi dia Bukhari, bukan Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Bukhari dan Muslim tidak pakai. Tetapi dikritik oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa rawi ini apabila meriwayatkan hadis ketika dia sendirian perlu diteliti. Karena itu Bukhari mengatakan la yutaba'u alaihi. La yutaba'u alaihi. Rawi ini tidak ada yang mengiringi dia, mengikuti dia di dalam riwayat yang menunjukkan bahwa rawi ini sendirian. Maka kalau dia sendirian meriwayatkan hadis perlu diteliti. Dan terbukti di hadis ini sebagian ulama mengatakan, sebagian ahlul hadis mengatakan ini terjadi waham terhadap hadis. Contoh lain, fikih ibadah dalam manhaj persatuan Islam berkenaan dengan kaifiat turun untuk sujud yang populer dengan sebutan burukul ba'ir, menderumnya unta. Nah, berkenaan dengan kaifiat turun sujud ini, apakah lutut yang didahulukan ataukah tangan, gitu Pak? Maka merujuk pada keputusan Dewan Hizbah di tahun 2007, maka Dewan Hizbah mendapati realitas hadis yang menerangkan adanya dua cara yang bertentangan. Satu grup hadis-hadis yang menerangkan bahwa kaifiat turun sujud itu mendahulukan lutut sebelum tangan. Di sisi yang lain, Dewan Hizbah juga mendapatkan sekelompok hadis yang menunjukkan sebaliknya, mendahulukan tangan sebelum lutut. Lihat Bapak Ibu, sekiranya kedua hadis ini bisa dipakai hujah baik sahih ataupun hasan, maka dalam istilah itu namina ikhtilaful marwiyat atau tanawu, berarti boleh pilih, menunjukkan sawaktu-waktu Nabi pandangan heula gitu, sawaktu-waktu Nabi tuur heula sekiranya hadisnya sahih. Tapi kalau salah satu di antara hadis ini dhaif, berarti cuman satu cara, maka tidak mungkin dua-duanya gitu. Apalagi antara yang satu dengan yang lain terlihat bertabrakan. Urang enak contoh ki Bapak Ibu, siga kieu contoh. Misalkan kita mendapati hadis tentang sampai mana mengangkat tangan. Satu hadis kita dapatkan yuhadiya bihima mankibaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Sementara hadis yang lain kita dapatkan yuhadiya bihima ala udunaihi, berdekatan dengan telinga. Karena hadisnya dua nana sahih, berarti tidak bisa disalahkan kalau pengamalannya sampai ka dieu gitu Bu. Tuh nu hiji sampai ka dieu Bu, nu teu aya mah nu kieu Allahu Akbar, daya eta mah margi sampai beteung eta mah. Nah, itulah namanya ikhtilaf tanawu. Apakah antara angkat tangan dengan takbir itu kedah bareng? Ragam hadisnya, aya nu kieu heula hadisna teh Bu, nembe Allahu Akbar, aya nu Allahu Akbar kakara kieu, ada yang bersamaan. Hanya Imam Asy-Syafi'i menganjurkan, terutama bagi imam, pilih yang bersamaan. Komo makmumna nu jauh, kareke Allahu Akbar, kareke kitu imam teh, si makmum jauh kieu kitu. Karena imam milihna nu ngaheulakeun takbir. Tapi sekali lagi,
Yang manapun yang dipilih karena hadisnya sahih namina tanawu, pilihan. Nah, apakah ketika akan turun sujud antara tangan dan lutut ini hadisnya sahih dua-duanya? Maka tidak mungkin kata Dewan Hizbah kalau yang satu sahih yang satu dhaif itu disandingkan. Maka boleh jadi yang paling utama ditanding, sebab isinya menunjukkan hese dikompromikan. Contoh, cek Nabi teh kieu, konten hadisnya gini, ida sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir. Jika seseorang akan sujud, maka janganlah ia menderum seperti menderumnya unta. Sepakat tuh sampai kata-kata ini. Tapi kadituna cek hiji hadis mah palyado yadaihi ngarah teu siga onta, dahulukan tangan qabla ya rukbataihi sebelum lut. Ai cek hiji deui palyado rukbataihi qabla yadaihi. Ongkoh Nabi teh miwarang A, tapi Nabi miwarang B, kan tidak mungkin. Nah, setelah tadi mencoba membanding, menemukan penguat keterangan, maka akhirnya disepakatilah bahwa dilihat dari kedudukan hadis, ulama Persatuan Islam sepakat untuk menetapkan bahwa hadis-hadis kaifiyat turun untuk sujud dengan cara mendahulukan tangan, hadisnya dhaif. Apa Bu? Dhaif. Baik yang nanti dinisbatkan kepada Nabi yang langsung dianggap bersabda dan mengamalkannya, maupun yang dinisbatkan kepada sahabat, istilahnya hadis mauquf. Maka hadis yang marfu yang dinisbatkan kepada Nabi maupun yang dinisbatkan kepada sahabat, dalam penelitian Dewan Hizbah hadisnya dhaif. Adapun di antara sebab dhaifnya, karena semua jalur periwayatan melalui seorang rawi bernama Abdul Aziz bin Ad-Darawardi, semua ulama sepakat bahwa rawi bersangkutan sayyi'ul hifdi, buruk hafalan. Begitu juga jalur lain, yaitu melalui rawi Abdullah bin Nafi As-So'id, maka juga derajatnya sayyi'ul hifdi, buruk hafalan. Kantun pertanyaan bah, nu hiji poho lamun aya dua nu poho nah jadi inget atau dua anu pohona gitu. Halo Ibu, aya tiluan nu poho begitu ngariung nah jadi inget gitu. Saprak tadi kopdar nu poho gitu. Nah, itulah pertimbangan Dewan Hizbah. Oleh karena itu tidak berlebihan sekiranya Dewan Hizbah menetapkan bahwa kaifiyat turun untuk sujud setelah i'tidal ba'da ruku adalah dengan mendahulukan lutut, kemudian tangan ketika bangkit sebaliknya, yaitu mendahulukan tangan kemudian lutut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir kemudian bersujud. Ada beberapa riwayat tentang sujud. Dan para ulama bahkan ada diskusi panjang tentang riwayat sujud. Apakah tangannya terlebih dahulu atau kakinya terlebih dahulu? Bahkan selain diskusi panjang, di situ juga ada argumen yang panjang. Ada misalnya hadis kana yad'u yadayhi alal ard qabla rukbatayhi. Dulu Rasul meletakkan tangannya sebelum dua lututnya. Ada pula hadis Nabi yang menjelaskan yad'u rukbatayhi qabla yadayhi.
meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Maka di dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa salah satu hadisnya terbalik. Ada yang mengatakan bahwa yang terbalik yang tangan, ada yang menyebutkan yang terbalik adalah yang lutut. Tetapi sesungguhnya ketika kita membaca lagi dalam hadis-hadis yang lain, ternyata Rasul itu memang sujudnya pernah pakai tangan, dan Rasul juga pernah sujud pakai lutut terlebih dahulu. Kapan Rasul sujud tangannya terlebih dahulu? Ketika beliau sudah usia senja. Dan kapan beliau sujud lututnya terlebih dahulu? Ketika beliau masih muda. Jadi ketika beliau masih muda, sujudnya lutut dulu. Ketika beliau sudah sepuh, sujudnya itu tangan terlebih dahulu. Ya? Gimana? Turun sujud itu ada riwayat lutut, ada riwayat tangan. Ini saya secara pribadi tidak mempertentangkan kedua hadis ini, meskipun di dalam kajian para ulama ada kajian dari sisi hadis Nabi menjelaskan mengenai salah satunya terbalik. Bahkan salah seorang ulama kenamaan seperti Mufti Masjidil Haram, kemudian juga seperti penulis kitab sifat sholat Nabi juga menyebutkan terbalik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan terbalik dengan argumen yang berbeda. Maka saya tidak berusaha untuk mempertentangkan, tetapi untuk menyatukan bahwa ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih muda, itu beliau memang sujudnya pakai lutut terlebih dahulu, yang turun lutut dulu. Ketika beliau sudah sepuh, itu turunnya tangan terlebih dahulu. Dan memang orang-orang yang sudah sepuh dengan yang masih muda itu ternyata ketika kita amati, yang paling rentan ketika sudah sepuh itu adalah bagian lutut. Sehingga ketika turun sujud, banyak orang-orang tua bukan lututnya dulu, tapi tangannya dulu. Itu alasannya kenapa, Pak? Ya? Oh, buat sandaran. Ya. Jadi buat sandaran. Kalau lututnya dulu gimana? Sakit. Oh, nggih. Saya belum pernah tua, Pak. Jadi harus tanya dulu. Nah, maka ketika kita mengkaji hadis Rasul sangat relevan ketika kita melihat orang saat ini. Orang tua kenapa kok sujudnya milih pakai tangan? Ternyata kalau sujud pakai lutut sakit. Nah, sehingga sujudnya pakai tangan. Kenapa ketika masih muda kok pakai lutut, Pak? Sehat. Baik. Ternyata memang itu relevan. Kenapa beliau sujud ketika awal-awal masih muda, beliau sujud pakai lutut terlebih dahulu yang turun. Kemudian ketika sudah sepuh, hadis yang akhir itu adalah tangan terlebih dahulu. Jadi pendekatannya bukan pendekatan hadis ini bukan terbalik. Pendekatan hadis ini bukan salah satu menghapus, tetapi karena situasi yang berbeda. Memang para ulama menggunakan pendekatan yang berbeda-beda di dalam memahami hadis tangan dan lutut. Yang pertama adalah pendekatan salah satu terbalik, yang kedua pendekatannya salah satunya dihapus, atau dalam bahasa hadis atau bahasa Quran ada namanya nasikh wal mansukh, ada yang dihapus dan ada yang menghapus. Ya, tapi ada pula pendekatan untuk disatukan, untuk tidak dipertentangkan. Saya memilih, saya sebagai user, saya bukan peneliti ya, saya bukan peneliti hadis, hanya sebagai user, pengguna atas apa yang sudah diteliti oleh para ulama. Saya lebih condong kepada pendekatan untuk menggabungkan bahwa kedua hadis tersebut adalah sahih, tidak terbalik, dan tidak perlu ada yang dihapus tidak perlu ada yang dihapus salah satunya. Tetapi karena memang faktor usia, jadi faktor usia itu berpengaruh. Suka-suka. Kalau kepala dulu nanti nyungsep. Nah,
Kenapa suka-suka? Memang di situ ada perbedaan. Kalau madhab kita Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Syafi'i, ini adalah lutut dulu. Lutut dulu, baru tangan. Ini hadisnya dari Sayyidina Wa'il bin Hujur ya, dari hadis bahasanya ra'aitu Rasulullah SAW sajada wa yadu'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idha nahadha, kalau bangkit rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya qabla wa idha, pertama kalau lagi berdiri ya, kalau lagi sujud meletakkan rukbatayhi, rukbatayhi itu lututnya dulu, baru tangannya. Berbeda madhabnya Imam Malik. Ini Imam Malik, kalau madhab Imam Malik ini hadis Ibu Hurairah sama-sama kuat. Kalau madhab Malik enggak, tangannya dulu baru lututnya, karena dalam hadis Abu Hurairah fala yabruku kama yabrukul ba'iru, kalau rukuk itu jangan kayak onta itu rupanya caranya adalah lutut dulu. Nah ini perbedaan ya. Kalau anda madhab Syafi'i dan anda mudah, anda dahulukan lutut anda baru tangan. Kalau berdiri tangan dulu baru lutut. Suka-suka. Kalau anda muda memang enak begitu. Tapi kalau anda ngerasakan tua, tangannya masih nempel. Rupanya ini dua-duanya kemudahan. Dan sampai menceritakan Imam Syafi'i itu wafatnya muda, jadi masih seger. Dan hadis yang ini bukan masalah muda tua, memang rupanya dua-duanya itu sangat sesuai. Kalau anda sudah tua ikut madhab Malik. Kan sambil kerangka, tangannya dulu sudah lututnya sebelah terangkat, Allah. Nah itu kalau mau sujud takut jatuh, tangan dulu langsung dulu tangannya, baru lutut. Sebenarnya kemudahan, jadi nggak usah ribet. Cuman kalau madhab Syafi'i apa dulu? Lutut dulu baru tangan. Berdirinya tangan baru lutut. Kalau Imam Malik tangan dulu baru lutut. Makanya kami boleh suka-suka ya, yang penting harus sholat, itu saja. Ini pendapat. Dan ingat, ulama-ulama hebat, jangan saling merendahkan saja. Hanya itu sebagian para ulama ngasih komentar, ya mungkin kalau sebetulnya mereka karena hujah, bukan karena tua dan muda. Tua dan muda ini akhirnya saya menerjemahkan, saya kayaknya kalau orang tua memang cocoknya begitu. Coba kalau orang tua sudah kakinya sudah mulai sakit, tangan dulu begitu kan. Alhamdulillah ada dua pendapat, enak semuanya. Tinggal Anda suka-suka pilih yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Saat akan sujud itu dari i'tidal bisa turun dengan dua cara. Bisa menggunakan lutut duluan. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah dari Wa'il bin Hujur. Rasulullah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya, la tasjud bima ma'na kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kamu jangan sujud seperti duduknya unta, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang kedua nomor hadis 840 sampai 841, posisi paling kiri sebelah atas. La tasjud kama yabrukul ba'ir falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jangan sujud seperti duduknya unta tunggangan, dahulukan kedua telapak tanganmu sebelum lututmu. Dari Abu Hurairah. Kenapa dua kalimat hadis ini muncul seperti bertentangan, tapi sebetulnya memberikan kemudahan? Dua-duanya sama di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, dibuat kaidah al-jam'u wat taufiq, mengumpulkan semua hadisnya dan melihat kemana ini arah penafsirannya. Ternyata disimpulkan ini kemudahan dalam praktek ibadah, karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Antum kalau menggunakan telapak tangan aja, kemudian telapak tangannya bermasalah, mau pakai apa? Kalau nggak pakai lutut, ya pakai telapak tangan. Makanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah menulis kitab sifat salat Nabi. Beliau praktekkan dengan kedua lututnya. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani memilih menggunakan telapak tangannya. Begitu menulis kitab sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, dia pilih menggunakan telapak tangannya. Jadi saat Anda menggunakan telapak tangan ataupun menggunakan lutut, itu kedua-duanya benar, nggak usah diperselisihkan, karena satu manhaj yang sama. Yang salah itu yang pakai kepala duluan, atau yang nggak sholat, itu aja yang salah. Setelah itu sujud. Ketika sujud tangan tidak lagi diangkat, sujud saja. Ikhtilaf mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, 4 mazhab sepakat ketika turun lutut lebih dulu. La yaburuku ahadukum kama yaburukul ibil. Jangan kalian ruku sujud seperti
menderum turunnya onta. Maka riwayat Hujr Ibnu Wa'il Ibnu Hujr dengan riwayat Abu Hurairah berbeda. Yang dikuatkan riwayat yang mengatakan lutut duluan turun. Allahu Akbar, lutut dulu, setelah lutut baru tangan. Tapi dalam kitab sifat solat Nabi Syekh Albani, tangan lebih dulu, telapak tangan lebih dulu. Allahu Akbar, habis itu baru lutut, baru kening. Hanya dua mazhab saja. Mazhab jumhur mayoritas ulama, lutut dulu. Mazhab Syekh Nasruddin Albani dalam sifat solat Nabi, tangan dulu. Jangan buat mazhab ketiga, kening dulu.